Orang yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW itu, maka dia tegas pada segala hal yang menyimpang. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh. Saya ingin tanya kepada antum, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Berapa kali antum tegas menindak segala hal yang menyimpang dalam pandangan mata kita? Bahasa paling singkatnya, berapa kali kita dalam sehari melihat maksiat dengan mata kita? Coba lihat apa yang kita lihat di handphone kita, majalah yang dibaca, acara yang ada di TV. Jangan-jangan sampai hari ini masih senang dengan gosip. Jangan-jangan sampai hari ini masih melihat tayangan-tayangan yang tidak elok untuk dipandang. Seharusnya kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, jauhi semua itu. Kadang-kadang antum ingin jadi orang baik, tapi perangkat kehidupan antum di rumah tidak mendukung antum baik. Katanya ingin soleh, katanya ingin solehah. Tapi membuka channel di televisi yang membuat antum keluar dari kesolehan itu untuk apa? Menghadirkan hal-hal yang tidak baik ke rumah. Ya antum keluar dari nilai kesolehan itu. Coba lihat berapa kali lisan kita berbuat maksiat. Sampai ke ujung kaki. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin menjadi orang baik, caranya gampang. Tinggalkan segala hal yang tidak baik. Maka antum akan kembali pada kebaikan-kebaikan. Ciri umat Nabi Muhammad itu, ciri yang pertama kata Al-Quran, tegas pada segala hal yang menyimpang. Bahasa paling singkatnya, ciri umat Nabi itu pasti baik perilakunya. Ya, tuh tandanya. Salah. Sudah? Baik, teruskan. 2. Ruhama'u bainahum. Ruhama bainahum. Kita belum masuk sujud, sabar ya. Sayang dengan sesama. Muslim. Ruhama'u bainahum. Amat menyayangi antar sesama. Masya Allah, kalimat sayangnya menggunakan kata ruhama. Dari kata rahmah. Rahmah itu kalau dinisbatkan kepada manusia, itu bentuk kasih yang rela memberikan segala yang terbaik, sekalipun dalam memberi itu kadang mesti kita menderita. Misal, ini ada minuman. Anda sedang haus luar biasa. Tiba-tiba datang teman Anda, haus, sama-sama haus. Anda sangat haus, dia pun sangat haus. Minumannya cuma 1 gelas. Saya tanya pada ibu, begitu dia datang, dia muslim, ibu muslim. Pertanyaan saya, apakah ibu berikan air ini sepenuh gelasnya atau ibu bagi 2? Atau saya ganti pilihannya. Apakah ibu berikan ini dibagi 2 atau tidak dikasih sama sekali? Baik. Lihat baik-baik. Rohama itu berbeda. Rohama memberikan perhatian yang luar biasa. Sekalipun dengan perhatian itu, kadang-kadang ada sedikit rasa yang kita tahan. Ada berat yang kita rasakan. Dan kadang-kadang ada penderitaan yang harus kita dapati. Bukan penderitaannya yang penting, tapi kenikmatan dari penderitaan itu menghadirkan pahala yang memberikan ketenangan dalam jiwa. Contoh, saya beri gambaran. Kata rahmah, kalau sudah menempat, itu disebut dengan rahim. Perempuan itu punya rahim, laki-laki tidak. Kenapa tempatnya disebut dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat diberikan perhatian. Sayang luar biasa. Sekalipun pemberian sayang itu rela menjadikan yang memiliki rahim menderita kadang-kadang untuk bisa memberikan perhatiannya. Mau miring kanan, berat. Miring kiri, susah. Mau terlentang, sakit juga diderita. Tapi nikmat saja nggak ada masalah. Yang penting yang di dalamnya merasakan ketenangan. Nikmat. Ya, begitu keluar, terlahir, hadir dalam pelukannya, Masya Allah, terasa hilang semuanya itu. Ada kebaikan-kebaikan mulia tampil di hadapannya. Karena itulah kenapa disebut dengan rahim. Sebagian ulama yang sangat peka mengatakan, kenapa bayi menangis ketika dilahirkan? Kata mereka salah satu hikmahnya, karena mereka khawatir, takut tidak mendapati lagi kasih sayang yang ada dalam rahim ibundanya. Tuh. Lihat teman-teman sekalian, rahmah, rahim, rohama bentuk jamaknya. Perhatikan, dulu jahiliyahnya luar biasa. Ketika turun Al-Quran, diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan lewat sunnahnya, tiba-tiba berubah perilaku. Yang kasar jadi lembut, yang mencela jadi mencintai, yang memukul jadi merangkul, yang hebat, yang rakus menjadi dermawan yang tak terlukiskan. Datang orang haus diberikan minum seminum-minumnya. Datang orang lapar sisa makanan yang cukup untuk satu keluarga, untuk satu orang diberikan untuk orang itu. Lapar diterima oleh orang punya makanan. Haus diterima oleh orang punya minuman. Kehilangan harta rela dibagi 2 dengan harta-hartanya. Luar biasa. Sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Ada orang-orang yang sifat ruhamanya luar biasa sampai rela berbagi dengan temannya sekalipun dirinya malah bahagia menahan apa yang belum bisa dia rasakan. Jadi ada orang kalau haus bahagia, Bu. Aneh. Dia punya minuman, dia haus, datang orang lain. Dia itu lebih bahagia memberikan pada orang dibanding minum sendiri. Coba lihat. Jadi ada orang yang bahagia ketika orang lain bisa menikmati apa yang dia miliki. Dia sendiri tidak mendapatinya. Wah, level itu susah, Bu. Datang orang haus. Haus ya? Masya Allah. Tuh. Itu bukan rohama namanya. Kita kehilangan ini. Kita kehilangan ini. Perhatikan turunan hadisnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Saking rohamanya mukmin satu dengan yang lainnya bagikan satu bangunan yang saling menguatkan. Ya, malah maaf. Bagaikan satu tubuh kal jasadil wahid. Idza staka minhu udhun, kalau satu sakit yang lain merasakan. Ini dicubit, ini terasa, ini terasa, ini terasa. Pertanyaan saya, maaf ya, kalau ada sebagian ikhwah kita yang memiliki persoalan, apakah kita punya rasa yang sama? Demi Allah saya katakan, saya beberapa hari sering menangis. Kita kehilangan ini. Kita kehilangan ini. Kok bisa tetangga Anda kebanjiran, Anda yang foto-foto? Ceklik, banjir. Apa yang tidak menggerakkan hati Anda untuk menolong dia? Kok bisa ada orang kejang-kejang kesetrum, Anda malah sibuk merekam? Kejadian petugas PLN kesetrum, Masya Allah. Anak kenapa nggak bantu dia? Mungkin dengan pergerakan Anda yang cepat bisa cepat menolong orang yang dimaksudkan. Ada orang yang nekat mengakhiri hidupnya, ingin bunuh diri, ingin lompat dari ketinggian, malah sibuk video dari bawah. Terjadi live siaran langsung, ada orang mau bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Anda ini kenapa sih? Yang paling aneh, pada sesama muslim itu saling menyerang. Berselisih, saling serang satu dengan yang lainnya. Pada yang tidak seiman, kok pada baik? Bukan berarti nggak boleh baik. Pada yang tidak seiman, kita baik. Pada yang seiman seharusnya lebih baik. Coba silahkan cek berapa banyak orang saling berselisih di media sosial. Saling hina itu, saling celah ini, saling celah itu. Demi Allah saya katakan, saat Anda sedang mencela saudara Anda sedang keluar dari umatnya Muhammad SAW. Sedang keluar. Karena kalimatnya menggunakan ma'iyah. Ma'ahu, nih ma'ahu tuh. Saking pentingnya dihapus. Ya. Lihat. Semoga Allah ampuni dosa orang menghapus. Ma'iyah ini artinya kebersamaan, ma'iyah, ikut. Jadi kalau Anda melanggar ketentuan ini, Anda keluar dari rombongan ini. Keluar. Anda sedang berbaris, Anda keluar relnya. Kereta api kan ada relnya tuh. Keluar dari rel, berarti Anda keluar kan dari jalurnya. Anda keluar. Dan bisa bahaya. Kereta keluar dari jalur, itu bisa bahaya. Dia terjungkal, dia jatuh, dan banyak persoalan dalamnya. Sekarang Anda keluar dari ketentuan umat Nabi Muhammad SAW. Saat Anda mengerjakan hal yang dilarang oleh Nabi, Anda secara tidak sadar sedang keluar dari tuntunan Nabi, keluar dari relnya. Ya, silakan cek. Anda mencela teman Anda sendiri. Anda menggibahkan dia. Anda menuduhnya. Anda berbuat zalim kepadanya tanpa hal yang dibenarkan. Maka Anda sedang tidak diaku sebagai umat Muhammad SAW. Takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Yang paling hebat, 3 ciri ini. Orang yang gemar ikut tuntunan Nabi, lihat baik-baik, kalau saya sebut tuntunan Nabi berarti dalam kehidupan, semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangunnya ingin seperti Nabi, makannya ingin seperti Nabi. Coba tanyakan pada jalur kehidupan kita setelah Anda berusia puluhan tahun sampai hari ini. Pernah nggak terfikir bahwa hidup kita itu ingin disesuaikan dengan kehidupan Nabi? Pernah nggak terfikir bagaimana bangun tidurnya Nabi? Cara makannya Nabi? Cara minumnya Nabi, cara jalannya Nabi, bagaimana Nabi berumah tangga, bagaimana Nabi bekerja dan sebagainya. Kalau Anda sudah punya pemikiran seperti itu, maka Allah sedang mengantarkan Anda pada tingkat kebaikan tertinggi. Tapi pertanyaan saya, dari puluhan tahun Anda hidup, pernah nggak terfikir hal yang demikian? Kalau kepikiran saja tidak, maka kita harus merubah tingkat kehidupan kita pada yang lebih baik. Sekarang perhatikan baik-baik, lihat baik-baik kalimatnya. Nah, ciri-ciri ini, 3 hal ini, salah satunya bisa kita latih bagaimana menghadirkan senang pada tuntunan Nabi, muncul sikap yang baik untuk menepis segala kemungkaran, dan kita konsisten mengikuti segala kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi. Salah satunya bisa dilatih lewat bagian dalam ibadah sholat. Perhatikan kalimatnya, tarahum. Umat-umat yang punya 3 ciri ini, ruka'an sujada. Mereka sempurna ruku dan sujudnya. Kita baru masuk ini.
ruku dan sujudnya. Jadi kalau dalam sholat kita, sholatnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, di antara dampak yang dihasilkan dari benarnya ruku dan sujud ini adalah 3 sifat ini. Jadi kalau orang benar sujudnya, maka hal yang tampak pertama kali ini, dia lebih patuh dan senang dengan tuntunan Nabi. Jadi dia agak, kalau puncaknya lebih tinggi, dia selalu berhati-hati. Ya, ingin berpakaian, bagaimana cara berpakaiannya Nabi? Bangun dari tidur, dia tidak senang kalau bangun tidak sesuai dengan contoh Nabi. Dia lihat bagaimana bangun tidurnya Nabi. Mau makan, dia cari bagaimana cara makannya Nabi. Jika Anda sudah mendapatkan level itu, biasanya itu berkorelasi dengan cara sholat yang baik. Salah satunya sujud. 2, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap segala penyimpangan. Intinya bisa menjaga diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maksiat dia jauhi. Yang tidak baik dia jauhi. Ini benar sujudnya. Karena itu ketika orang sholatnya benar, kalimat Quran pertama yang disebutkan terbebas dia dari 2 sumber keburukan. Quran surah 29 ayat ke-45. Salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini tegas pada yang menyimpang. Fahsya, munkar. Mata tidak melihat yang fahsya. Telinga tidak mendengar yang mungkar. Kaki sampai ke ujung tangan menghindari keduanya. Ini. Jadi kalau sampai hari ini, antum sholat, tapi mohon maaf, fahsya masih dikerjakan, mungkar masih dilakukan, ada yang salah dalam sholatnya, khususnya sujudnya. Terakhir, ini. Orang yang sujudnya benar, sujudnya baik, pasti punya sifat ruhama bainahum. Awas, yang paling berbahaya itu, antum rajin ikut kajian. Antum tahu ilmunya, antum catat. Tapi hasil dari apa yang antum pelajari tidak tampak dalam kepribadian antum. Sholatnya seperti benar sesuai dengan perintah-perintah atau tulisan-tulisan yang antum catat di catatan itu. Angkat tangannya begini, Masya Allah, sejajar dengan bahunya. Rukunya sempurna, sampai dengan sejajar kepala sampai bagian belakangnya. Tapi Masya Allah, ketika melihat teman, celak sana, celak sini. Masya Allah, selisih sana, selisih sini. Ini begini, ini begitu. Ada yang salah dalam sholat antum. Tahu teorinya, rapatkan saf, lurus, tumitnya yang lurus, rapat supaya setan tidak masuk. Teman satu belum rapat sedikit, hei, rapat. Masya Allah. Ada yang salah. Ya, ada yang salah. Paham ya? Taib. Pilih mana? Orang tidak sholat tapi baik, atau orang sholat tapi tidak baik? Oh. Baik, saya ingin katakan gini, ini hati-hati, kalimat seperti ini sering disampaikan. Awas, ini dalam ilmu mantik disebut dengan logika yang kacau, premisnya tidak sempurna. Dan ini sering dimainkan oleh sekelompok orang, terutama orang-orang liberal sekarang. Anda mesti hati-hati, karena 2 premis ini disebut premis yang bermasalah, tidak nyambung keduanya. Ya, perbandingan yang tidak nyambung, tidak apple to apple, maka tidak menghasilkan jawaban yang sempurna. Nggak nyambung. Jadi kalau Anda ingin sambungkan, itu mesti sama dua-duanya. Lihat, misal, padanan yang sering dimunculkan begini. Pilih mana pemimpin muslim yang tidak jujur atau non-muslim yang jujur? Kalau Anda ingin bandingkan muslim yang jujur, bandingkan dengan non-muslim yang jujur pula. Non-muslim yang tidak jujur, bandingkan dengan muslim yang tidak jujur juga. Itu baru sebanding. Jadi kadang-kadang logika kita sering dikacaukan sehingga tidak nyambung dalam persoalan yang dimaksudkan. Pilih mana? Enak mana? Enak mana? Apel Malang atau terasi Sumedang? Tuh, sudah di Sumedang nggak ada terasi, disebut lagi terasi Sumedang, gitu kan? Yang ada tahu. Jadi keduanya tidak nyambung, karena tidak nyambung nggak ada pilihan. Maka itu hati-hati ya, hati-hati. Kecuali dengan standar yang sama, level yang sama. Misal, pilih mana? Non-muslim yang tidak jujur atau muslim yang tidak jujur juga? Pilih mana? Yang tidak jujur. Jangan pilih kedua-duanya. Jangan pilih. Jelas? Jadi maksud saya, kenapa kita belajar untuk menyempurnakan sujud, kita evaluasi dulu. Saya tidak suka menyampaikan langsung ke materi, tapi kita tidak paham dengan materi yang kita pelajari. Anda harus punya indikator dulu. Kenapa kita mesti belajar materi ini? Padahal tiap hari kita kerjakan. Ustadz, saya tiap hari sujud, ngapain dibahas lagi? Ngapain antum hadir ke sini? Coba ukur. Jangan-jangan selama ini ribuan kali sujud, tapi hasilnya nggak ada. Gitu, untuk apa? Nah, kalau hasil ini bisa kita dapati, misal dampak sujud antum itu ada, maka antum dapat hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang sujudnya benar, itu lebih daripada ruku. Allah akan berikan kesempatan pada dirinya untuk mengabulkan doa-doa yang ia mohonkan khususnya dalam sujudnya. Jadi orang yang sujudnya benar dengan ukuran-ukuran ini, salah satu kemuliaannya bukan hanya mengantarkan pada tingkat tertinggi ketika dia di surga. Tapi orang ini satu, di dunianya mendapat kemuliaan dari Allah, doa-doanya akan cepat dikabulkan bahkan langsung dari sujudnya. Nanti saya tunjukkan hadis-hadisnya. Cepat terkabul doa. Satu, keistimewaan sujud yang benar adalah cepat terkabul doa. Satu, pelan-pelan. Ini saya turunkan dalil-dalilnya. Dua, satu, cepat terkabul doa. Jadi kalau sujud antum benar, punya ukuran khususnya 3 hal tadi, senang dengan sunnah-sunnah Nabi, ya sikapnya baik terhadap sesama, kemudian tidak suka dengan hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang. Jadi begitu antum kemudian berdoa khususnya dalam sujud, seketika bisa dikabulkan. Baik. Dua, akan nampak kenikmatan dan kesenangan dalam ibadah. Jadi orang yang sujudnya benar, itu akan berdampak nikmat dan senang dalam ibadahnya. Bapak Ibu kalau makan nikmat bertambah tidak? Kalau makannya nikmat nambah tidak? Nambah. Misal antum pergi ke pesta misalnya kan, terus ada prasmanan nikmat, nambah tidak? Pengennya begitu ya, tapi aturan tidak bisa, akhirnya nitip dong gitu ya. Baik. Tapi umumnya nambah. Demikian orang yang sudah nikmat makanan rohiyahnya. Ibadah itu makanan roh. Belajar itu makanan akal. Makanan-makanan fisikal itu nasi dan sebagainya, makanan fisik. Tubuh kita perlu makan, akal kita perlu makan, roh kita perlu makan. Nah, orang kalau sudah nikmat dengan roh makanan ibadahnya, maka ketika menikmatinya semakin bertambah ibadahnya. Semakin senang menikmatinya. Maka Masya Allah kalau sudah senang jangankan fardunya, sunnahnya pun akan buru. Sunnahnya akan diburu. Bahkan dulu di masa-masa ahli kitab, saat masih mengikuti ajaran yang benar sesuai petunjuk dari nabi-nabi sebelumnya, itu dilukiskan oleh Al-Quran, ada golongan ahli kitab yang saking benar sujudnya menikmati ibadah sampai dia bangun malam. Malam dikejar, yang penting bagaimana caranya bisa sujud di malam hari. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 113 sampai 114, paling kiri sebelah bawah. Laisu sawa'a bin ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsduna ana al-laili. Lihat ujung kalimatnya, wahum yasjudun. Ada perbedaan. Semua ahli kitab tidak buruk semua, ada yang baik-baik. Bahkan di antara mereka, lihat kalimatnya, ada yang sengaja berburu waktu-waktu malam untuk membacakan ayat-ayat Allah dan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yasjudun. Saking nikmatnya mereka sujud sampai jangankan yang fardu, yang sunnah diburu malam. Makanya kalau antum ingin melihat orang-orang soleh, itu malam waktu terbaik. Orang yang benar-benar soleh dalam pandangan Allah, dia tidak akan menyanyikan waktu-waktu malamnya. Ya, jadi kalau antum ingin mengukur sedekat apa antum dengan Allah, lihat aktivitas malam antum. Kalau malam antum ada investasi waktu yang baik untuk mendekat kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa tingkat kedekatan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sedang dinaikkan, Pak, Bu. Kalau ibu ingin mengukur sesoleh apa suami ibu, salah satunya, kalau ingin lihat kedekatannya dengan Allah, bantu, Bu. Jangan dituntut. Berarti suami saya belum soleh ya? Bukan. Anda bantu, dorong, doakan, ajak. Pak, malam bangun yuk. Enggak mah, malam ada bola. Masya Allah. Nih pembalasan, kan semalam kalah tuh Madrid sama Tottenham Hotspur 3-1 lagi. Oh misal gitu kan, sampai hafal tuh. Sekarang nggak bisa. Masya Allah, nggak apa-apa. Papa nonton bola dulu, nanti pertengahan babak, kan ada babak kedua tuh. Ya, daripada nggak ada apa-apa, 2 rakaat aja, Pak. Pelan-pelan aja dulu, Bu. Pelan-pelan. Kalau ada orang keras, jangan dilawan dengan keras lagi. Pada akhirnya pecah. Ya, Pak, tahajud yuk. Nggak bisa, bola. Apa Papa nggak pengen bola? Nggak akan nyambung tuh. Apa tidak bisa jadi imam yang baik? Masya Allah, gak akan beres rumah tangga. Ya, pelan-pelan, Pak, gak apa-apa. Ya, insya Allah besok-besok lagi ya. Sekarang mama aja yang doakan. Tahajud, sholat.
Begitu selesai datang, kasih minuman, alhamdulillah Pak, ya tadi sudah sholat, mama doakan supaya papa sehat dan sebagainya. Hari kedua doakan lagi, malam ketiga bisa jadi imam dia Bu. Jadi imam. Kalau belum biasa malah ngajak, mah tahajud yuk. Ya Pak, masya Allah. Ya udah mama imam. Oh masya Allah. Berarti ibu punya masalah serius ya. Punya masalah serius. Satu. Antum belum sarapan ya. Agak lambat antum senyumnya. Aduh. Nih Bu, Pak. Ya. Makanya antum catat, antum lihat. Gampang kalau ingin jadi orang soleh. Malam maksimalkan. Ini kalau nikmat sujudnya, ini ibadah akan diburu. Ya, bahkan Nabi pernah mengatakan ni'mal abdu Abdullah. Hamba yang paling baik itu Abdullah sepanjang dia bisa bangun malam. Ini. Jadi disebut oleh Nabi ni'mal abdu dengan kenikmatan. Hamba itu akan mendapatkan kenikmatan kalau bisa terbiasa bangun malam. Antum kenal Utsman bin Affan? Sehat ya. Utsman bin Affan itu kaya luar biasa, hartanya banyak, asetnya ada sampai sekarang. Tapi kenikmatan terbesarnya bukan saat omsetnya bertambah. Datang harta bukan. Tapi saat waktu malam tiba. Kata Imam An-Nawawi, ya saya sering ungkapkan kalimat ini, ada di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, paling kanan sebelah atas halaman 38. Paragraf pertama baris 1 sampai 2. Kata Imam An-Nawawi, kata beliau, Utsman itu sangat menikmati malamnya sampai tahajud, sampai khatam Al-Quran. Diburu. Jadi kalau seseorang sujudnya itu bagus, maka nikmat. Antum pernah dengar Sufyan ibn Uyainah? Masya Allah. Ada kisah menyebutkan, dan beberapa sahabat tabi'in yang lain juga luar biasa. Itu pernah sholat sunnah di depan Ka'bah. Saat rakaat pertama sujud dia, temannya melihat. Begitu tawaf, ini Ka'bah, tawaf temannya, berbalik, tawaf pertama, ini masih sujud yang pertama, belum bangun. Tawaf yang kedua, masih sujud, belum bangun. Saking nikmatnya sujud, sampai tawaf yang ketujuh, yang terakhir masih belum bangun dalam sujudnya. Saking nikmatnya. Ya coba cek, kalau antum sudah menikmati sujud yang seperti itu, maka ada suasana yang akan berbeda dalam kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, kenikmatan di hati, ketenangan di jiwa, kedamaian di rumah tangga, ya dan kenikmatan dalam seluruh aktivitas kita. Ini sujud. Jadi maksud saya, kalau antum bekerja belum tenang, di rumah belum tenang, dengan Allah belum dekat, coba lihat, mungkin ini belum sempurna, walaupun setiap hari antum sering sujud. Ini masalahnya mungkin. Ya. Dan nanti solusi itu bisa hadir ketika antum memohon kepada Allah, di puncak tertingginya. Nanti saya berikan rahasianya saat kita praktek. 3. Sudah? Orang yang sujudnya benar, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa mendapatkan kenikmatan puncak surga tertinggi bersama Nabi SAW. Seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini bukan Nabi, tapi saya begitu rindu dengan engkau. Di dunia ini saya berusaha untuk selalu berjumpa dengan engkau. Malam saya memikirkan engkau. Begitu malam saya menunggu supaya besok bisa berjumpa kembali." Karena beliau ditanya oleh Nabi, "Kenapa kamu kurus begini? Apa kurang makan?" Supaya khawatir ada kekuatan dalam dirinya berkurang. Kata sahabat ini, "Saya bukan kurang makan dan saya juga tidak selemah yang dibayangkan. Kalau diperintahkan jihad, saya jihad sekarang. Cuma fisik saya menjadi begini karena terlampau rindu dengan engkau. Kalau siang saya menunggu berjumpa dengan engkau. Kalau malam saya tidak bersabar untuk berjumpa dengan engkau. Tapi yang paling membuat saya terfikir luar biasa, sampai saya sulit menyentuh makanan, bukan karena enggak kuatnya. Ya, mohon maaf, lihat kalimatnya. Sampai sekarang saya berpikir, saya ini bukan seorang nabi. Saya khawatir kalau saya meninggal, saya tidak berjumpa lagi dengan engkau saat di akhirat nanti. Engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Surgamu tingkat yang paling tinggi. Sementara saya bukan nabi, bukan rasul, saya hanya orang biasa.
Sekalipun Allah perkenankan saya masuk ke dalam surga, saya tidak tahu apakah akan berjumpa dengan kau. Anda bisa bayangkan, seorang yang pernah melihat dan hidup dengan Nabi, begitu rindunya berjumpa dengan Nabi saat berpisah sementara waktu. Maka bagaimana dengan kita yang tidak pernah menatap dalam kesehariannya? Peluang kita hanya bisa berjumpa Nabi di akhirat nanti. Maka apa jawab Nabi kepada orang yang dimaksudkan tadi? Masya Allah, turun ayat Quran di sini dan turun keluar kalimat Nabi SAW. Ayat Quran yang turun adalah Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Perhatikan ayatnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ada ayatnya? Tayyib, lihat. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Maka orang-orang itu akan disatukan oleh Allah, diberi nikmat, dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang telah diberikan, ditetapkan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyina, dari semua nabi. Ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya, beberapa nabi. Makanya di surat Al-Anbiya tidak semua nabi dikisahkan, beberapa nabi saja. Tapi kalau nabiyyin, semua nabi. Jadi ada orang yang saking dimuliakannya oleh Allah, maaf, ditempatkan di surga bersama dengan semua nabi. Pak, tetangganya siapa? Saya Ustadz Fulan, Masya Allah. Bapak siapa? Syekh Fulan. Bapak siapa? Kiai Fulan. Kalau Anda siapa? Depan saya, Nabi Ibrahim. Belakang, Nabi Musa. Kiri, Nabi Isa alaihissalam. Kanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyin. Was-siddiqin, orang-orang jujur. Was-syuhada, para syuhada. Was-salihin, orang-orang saleh. Ditempatkan mereka di situ. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah teman-teman terbaik yang mengiringi Anda di surga. Kata Quran, ada teman-teman terbaik di surga. Siapa teman yang lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW? Tidak ada. Dzalikal fadlu. Nah ini, dzalikal fadlu. Itulah keutamaan terbaik. Fadlu. Ini. Lihat teman-teman sekalian. Mendapatkan tempat tinggal di surga bersama orang terbaik, khususnya Rasulullah SAW dan para nabi lainnya, disebut oleh Allah, ini teman terbaik dan ini keutamaan yang paling mulia. Surga yang paling utama. Nah ketika turun ayat ini, apa yang Nabi sampaikan pada orang tadi? Lihat kalimatnya. Alaika bikathratis sujud. Alaika bikathratis sujud. Maka kamu perbanyak sujud, perbanyak sujud, perbanyak sujud. Yang diminta oleh Nabi, sujud. Di orang-orang yang banyak sujudnya, orang-orang yang benar dalam sujudnya, nikmat sujudnya bukan cuma dunia yang Allah berikan kepadanya, tapi akhirat diberikan tempat yang terbaik. Karena itulah ketika sujudnya benar dikembalikan ke Al-Fatah ayat 29, lihat kalimatnya. Lihat, tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Fadla. Disebutkan di ayat ini, orang sujud, dia minta fadlun. Di antara makna fadlun, keutamaan yang Allah berikan saat di surga. Makanya ketika orang sujud, motivasinya macam-macam. Ada orang minta dunia, tapi orang-orang terhebat, dia meminta akhirat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bersama Nabi, ya Allah. Ya Allah, saya tidak pernah menatapnya, ya Allah. Ya Allah, saya rindu kepadanya, ya Allah. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengannya, ya Allah. Ya Allah, mohon berikan kesempatan, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Jangan sampai akhir kehidupan saya di surga nanti tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sujud dia minta. Ini poinnya. Jika antum ingin merasa berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka perbanyak sujud. Minta. Dan semoga Allah kabulkan insyaAllah. Tidak cukup dengan amin ya, kita mulai dulu. Karena tidak semua orang sujud bisa mendapatkan keistimewaan itu. Surga belum didapat, dunia pun belum bisa diraih. Karena itu, bagaimana caranya mendapatkan semua ukuran kemuliaan ini, kita harus belajar cara sujud yang baik.